You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Siapa yang layak jadi rekan seti Marc Marquez? Fabio Quartararo salah satunya, kata pengamat MotoGP. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bersama Ducati telah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor dunia. Sang Baby Alien kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas dengan penampilan yang konsisten dan mengesankan, baik dalam sesi sprint race maupun balapan utama. Meski sempat dikalahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, dalam balapan utama MotoGP Catalunya akhir pekan lalu, posisi Marc di puncak klasemen masih sangat solid. Namun, di balik kejayaan Marc Marquez, situasi berbeda justru menimpa rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu terlihat kesulitan beradaptasi dengan motor baru Ducati EP25. Bagnaia sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia belum menemukan feeling yang pas saat menunggangi motornya musim ini. Ketimpangan performa antara dua pembalap utama Ducati ini membuat sejumlah pihak mulai berspekulasi soal masa depan Bagnaia. Salah satunya adalah pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, yang tak ragu mengungkapkan pandangannya soal siapa yang layak mendampingi Marc Marquez jika Ducati memutuskan untuk merombak komposisi tim. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Pernat menyebut ada 3 nama yang menurutnya sangat potensial untuk menjadi tandem baru Marc Marquez musim depan. Dalam pernyataannya, Carlo Pernat mengungkapkan 3 nama yang muncul dari 3 sisi berbeda. Hati, logika, dan instingnya sebagai pengamat senior di dunia MotoGP. Hati saya mengatakan Enea Bastianini, logika mengatakan Pedro Acosta, tetapi insting saya menyebutkan Fabio Quartararo, kata Pernat. Pernat menjelaskan bahwa Enea Bastianini punya kedekatan emosional dengan Ducati. Ia telah lama menjadi bagian dari proyek pabrikan asal Italia tersebut dan dianggap punya karakter yang bisa melengkapi Marc Marquez. Meski musim 2024 Bastianini tidak terlalu mencolok, potensi dan pengalaman yang dimilikinya tetap membuatnya relevan. Namun secara logis, Pernat melihat Pedro Acosta sebagai kandidat ideal. Pembalap muda Spanyol ini tengah naik daun dan digadang-gadang sebagai bintang masa depan MotoGP. Performanya musim ini sangat impresif meski masih minim pengalaman di kelas utama. Jika Ducati berpikir jangka panjang, Acosta bisa jadi investasi besar sebagai pewaris dominasi Marquez di masa depan. Dan terakhir, yang paling menarik perhatian, adalah pilihan insting Pernat, Fabio Quartararo. Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap dengan bakat paling murni dalam beberapa tahun terakhir. Pernat bahkan menyebut Quartararo sebagai satu-satunya pembalap saat ini yang dari sisi talenta alami, bisa disejajarkan dengan Marc Marquez. Fabio saat ini adalah satu-satunya yang, dalam hal bakat murni, tidak kalah dari Marc. Melihatnya mengendarai motor yang tidak memberinya posisi untuk bersaing adalah dosa olahraga global, ujar Pernat. Pernyataan tersebut mengacu pada kondisi tim Quartararo saat ini, Yamaha, yang tengah mengalami masa sulit. Mesin inline 4 Yamaha tampak mulai tertinggal dari kompetitor yang sudah beralih ke konfigurasi V4, seperti Ducati dan KTM. Baru-baru ini, Yamaha mulai menguji mesin V4 di Barcelona dan dijadwalkan akan melanjutkan pengujian di Misano bersama Augusto Fernandes. Namun, Pernat mengaku pesimis proyek baru Yamaha ini akan langsung bisa kompetitif. Saya khawatir, oleh karena itu, Fabio Quartararo masih harus berjuang, lanjutnya. Meski dikelilingi berbagai tantangan teknis bersama Yamaha, Fabio Quartararo tetap menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Catalunya pekan lalu, Quartararo tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua pada sesi sprint race, tepat di belakang Marc Marquez. Sayangnya, hasil serupa gagal ia ulangi di balapan utama hari Minggu. Quartararo hanya mampu finish di posisi kelima, namun tetap menunjukkan perlawanan yang solid terhadap dominasi para pembalap Ducati dan KTM. Jika Ducati benar-benar mempertimbangkan untuk mengganti Bagnaia atau merombak struktur tim utama mereka, maka ketiga nama yang disebut Carlo Pernat bisa menjadi opsi realistis. Ketiganya mewakili arah berbeda. Bastianini, pilihan stabil dan berpengalaman dari internal. Acosta, investasi jangka panjang dengan potensi besar. Quartararo, talenta luar biasa yang siap bersaing sekarang juga, jika diberikan motor yang kompetitif. Namun,
Menduetkan Marc Marquez dan Fabio Quartararo di satu tim akan menjadi skenario yang sangat menarik dan sekaligus penuh tantangan. Dua karakter kuat, dua pembalap agresif, dan dua ego besar dalam satu garasi. Itu bisa menjadi duet paling eksplosif di MotoGP sejak era Rossi Lorenzo di Yamaha. Untuk saat ini, semua masih sebatas spekulasi. Ducati belum mengindikasikan secara resmi adanya perubahan formasi untuk musim depan. Namun, performa Marc Marquez yang begitu dominan, kontras dengan kesulitan Bagnaia, akan membuat manajemen Ducati mempertimbangkan banyak hal. Apakah mereka akan tetap mempertahankan kepercayaan pada Bagnaia? Ataukah mereka tergoda untuk menduetkan Marquez dengan talenta muda seperti Acosta, atau bahkan dengan rival sepadan seperti Quartararo? Satu hal yang pasti, jika Fabio Quartararo benar-benar berseragam Ducati musim depan, MotoGP akan memasuki babak baru yang sangat menarik pertarungan antar legenda yang sama-sama ingin jadi nomor satu. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Drama manis di Catalunya. Alasan Marc Marquez mengalah demi sang adik, Alex. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 menghadirkan salah satu momen paling menyentuh dan tak terlupakan dalam sejarah MotoGP modern. Bukan hanya soal kecepatan, strategi, atau mesin berteknologi tinggi, tetapi tentang ikatan darah, sportivitas, dan kebesaran hati seorang juara dunia. Di tengah sorotan ribuan pasang mata di sirkuit Catalunya, Marc Marquez, sang legenda hidup MotoGP, membuat keputusan yang tidak biasa. Ia tampak menahan diri di belakang sang adik, Alex Marquez, dan membiarkannya melenggang menjadi juara di kandang sendiri. Bukan karena tidak mampu menyalip, tetapi karena ia tahu, hari itu adalah milik sang adik. Balapan berlangsung dramatis sejak lampu start padam. Marc Marquez, yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo, langsung menguasai dua putaran pertama dengan agresivitas khasnya. Namun, tak lama kemudian, penonton melihat sesuatu yang janggal. Marc tak lagi memaksa menekan gas maksimal, melainkan memilih membuntuti Alex dari jarak sangat dekat. Bukan tanpa alasan. Di belakang dua bersaudara ini, dua pembalap KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini mengintai dengan kecepatan luar biasa. Namun mereka seperti menemui tembok. Marc menutup celah demi celah, menjadi semacam pelindung pribadi untuk sang adik agar tetap melaju tanpa gangguan. Skenario seperti ini jarang terjadi di MotoGP, sebuah balapan penuh ego, ambisi, dan persaingan keras. Tapi di Catalunya, penonton disuguhi cerita berbeda. Ini bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling bijak. Dalam konferensi pers pasca balapan, Marc Marquez membantah anggapan bahwa dirinya mengalah begitu saja. Ia menegaskan bahwa Alex memang pantas menang, bahkan sejak sesi latihan dan kualifikasi. Saya sudah menduga sejak hari Kamis bahwa Alex akan jadi pembalap yang harus dikalahkan di Catalunya, ujar Marc, dikutip dari Crash.net. Dia berada di posisi kedua dalam klasemen kejuaraan. Dia membalap dengan sangat baik. Di sirkuit ini, dia punya sejarah yang kuat, menang di Moto3, 2 kali menang di Moto2, dan sekarang MotoGP. Ini bukan kebetulan. Marquez bahkan menyebut bahwa jika bukan karena kecelakaan di sprint race sehari sebelumnya, Alex mungkin sudah menyapu bersih kemenangan akhir pekan itu. Marc juga menceritakan bahwa dirinya sempat mencoba menyalip di beberapa titik penting, terutama selepas paruh balapan. Tapi setiap upaya selalu berujung gagal. Bahkan, ia sempat melakukan dua kesalahan krusial di tikungan 7 dan tikungan 10, yang akhirnya membuatnya berpikir ulang. Saya sudah mencoba segalanya, katanya. Saya hampir mencapai batas di putaran terakhir, tapi ketika sisa 5 lap, saya tahu Alex lebih cepat. Saya buat kesalahan 2 kali, dan saat itu saya sadar. Mungkin ini bukan hari saya. Alih-alih memaksakan diri, Marc memilih untuk menjaga ritme dan memastikan tidak ada pembalap lain yang bisa mengganggu dominasi Alex. Keputusan ini membuat banyak penggemar tersentuh. Di balik helm dan rompi balap, ternyata masih ada sosok kakak yang bangga dan rela mendukung sang adik, bahkan di medan yang biasanya kejam. Reaksi di paddock dan media sosial pun luar biasa. Banyak yang menyebut ini adalah contoh indah dari rasa hormat dan cinta keluarga di tengah dunia balap yang penuh tekanan. Beberapa fans bahkan menyamakan momen ini dengan aksi serupa di masa lalu seperti ketika Valentino Rossi memberikan selamat kepada adik tirinya, Luca Marini, setelah menang di Moto2. Namun yang membuat momen Marc dan Alex lebih spesial adalah konteksnya.
Ini terjadi di MotoGP, kelas tertinggi, di depan publik Catalunya yang selalu penuh emosi, dan melibatkan salah satu nama terbesar dalam sejarah balap motor dunia. Meski hanya finish di posisi kedua, peluang Marc Marquez meraih gelar dunia ketujuhnya di MotoGP masih sangat terbuka. Dengan performa stabil sepanjang musim dan dukungan penuh dari Ducati, banyak yang memprediksi ia bisa mengamankan gelar di San Marino atau Jepang. Yang terpenting adalah konsistensi, ujar Marc. Hari ini, kami tidak menang. Tapi saya senang karena kami sangat kompetitif, bahkan di trek yang biasanya sulit untuk saya. Alex layak menang, dan saya senang untuknya. MotoGP Catalunya 2025 bukan hanya mencatatkan nama Alex Marquez sebagai pemenang, tetapi juga mengabadikan sebuah kisah kebesaran hati Marc Marquez. Di dunia yang seringkali hanya menghargai kemenangan dan statistik, Marc menunjukkan bahwa menjadi seorang juara sejati bukan hanya soal trofi, tetapi juga tentang karakter, loyalitas, dan cinta kepada keluarga. Di lintasan yang penuh suara raungan mesin dan debu aspal, kita menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar balapan. Sebuah drama manusia yang akan terus dikenang oleh para pencinta MotoGP di seluruh dunia. Teori Jorge Lorenzo soal gagalnya Marc Marquez menjuarai MotoGP Catalunya 2025, antara ambisi, kesalahan, dan kejeniusan sang adik. MotoGP Catalunya 2025 meninggalkan cerita yang tak kalah dramatis dari sekadar podium pemenang. Balapan itu bukan hanya menjadi panggung kejayaan Alex Marquez, namun juga menjadi bahan perbincangan lantaran terputusnya rekor kemenangan Marc Marquez sang kakak dan legenda hidup MotoGP di lintasan yang dikenal sulit baginya. Yang menarik, bukan hanya hasil akhir balapan yang disorot. Salah satu sosok paling vokal sekaligus berpengalaman, Jorge Lorenzo, mengutarakan analisis yang cukup tajam soal mengapa Marc Marquez gagal menaklukkan Catalunya tahun ini. Menurut Lorenzo, kegagalan itu bukan soal kurang cepatnya motor Ducati Desmosedici EP25 yang ditunggangi Marc. Justru sebaliknya, ini soal tekanan, kesalahan kecil, dan performa luar biasa dari sang adik, Alex Marquez. Marc Marquez yang sempat digadang-gadang akan memperpanjang dominasinya di MotoGP 2025, harus puas finish di posisi kedua. Ia tertinggal tipis dari Alex Marquez, rekan setimnya di Gresini Racing yang tampil sangat solid sepanjang balapan. Sejak awal race, duel dua bersaudara itu menyita perhatian publik, namun pada akhirnya Alex lah yang keluar sebagai pemenang. Jorge Lorenzo, mantan rival berat Marc di masa kejayaannya di Yamaha dan Ducati, menilai bahwa hasil ini bukanlah karena Marc menyerah atau tidak cukup cepat. Sebaliknya, ia percaya Marc berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Alex, tetapi justru karena terlalu ngotot, ia kehilangan ritme balapnya. Marc mencoba menang di trek yang selama ini tidak mudah baginya, ujar Lorenzo dalam wawancara dengan Motosan S, dikutip juara.net. Dia berusaha keras untuk mengejar Alex. Tapi usaha itu justru membuatnya melakukan beberapa kesalahan saat melakukan pengereman. Menurut Lorenzo, Marc terlalu agresif ketika mencoba menutup gap. Hal itu mengakibatkan beberapa kesalahan underbraking, istilah yang digunakan ketika pembalap kehilangan kontrol akibat terlalu lambat atau terlambat dalam mengerem, terutama saat masuk tikungan tajam. Di MotoGP, kesalahan sekecil itu bisa membuat perbedaan besar, terutama saat lawan yang dihadapi sekelas Alex Marquez yang sedang dalam performa puncak. Namun Lorenzo tak hanya fokus mengkritisi Marc. Ia juga tak segan memberikan pujian selangit untuk Alex, yang menurutnya telah menunjukkan peningkatan signifikan sebagai pembalap top tier. Dalam pandangan Lorenzo, Alex tampil sangat presisi dalam menentukan titik pengereman, sesuatu yang krusial di sirkuit seperti Catalunya yang memiliki kombinasi antara tikungan teknikal dan lintasan lurus yang cukup panjang. Alex sangat presisi dalam hal titik pengereman, kata Lorenzo. Dia melakukan pengereman sangat terlambat dan mengambil sisi paling dalam saat menikung. Itu membantunya untuk menguasai balapan. Lebih lanjut, Lorenzo menyoroti bagaimana Alex tidak hanya tampil cepat, tapi juga cerdas. Dia tidak terjebak dalam perang psikologis dengan kakaknya. Di saat Marc terlihat berusaha terlalu keras untuk membalikan keadaan, Alex tetap tenang, menjaga ritme, dan secara taktis mengatur ban dengan sangat efisien. Menariknya, Jorge Lorenzo melihat bahwa dalam hal manajemen ban yang menjadi kunci balapan modern, Alex telah menunjukkan kemiripan dengan Marc. Kakak beradik itu punya kemampuan mengatur ban yang sangat baik, katanya. Saat mereka memperlambat ritme untuk menjaga ban, pembalap lain justru melambat lebih dari 1 detik.
Itu menunjukkan seberapa pintar mereka membaca balapan. Salah satu hal paling menarik dalam analisis Lorenzo adalah pengakuannya atas perubahan besar dalam gaya balap Alex. Dulu, Alex dikenal sebagai pembalap yang sering terjatuh, sebuah reputasi yang tak menguntungkan di kelas para raja. Tapi tahun ini, perubahan itu begitu terasa. Alex adalah pembalap yang sering jatuh, kenang Lorenzo. Namun tahun ini, dia sangat jarang melakukannya. Satu-satunya kesalahan yang cukup berarti hanyalah insiden dengan Pedro Acosta di Assen kemarin. Komentar ini menegaskan bahwa Alex tidak hanya cepat, tapi juga mulai matang secara mental dan teknis. Konsistensinya mulai menyerupai para juara dunia dan mungkin, pada titik tertentu, bahkan bisa melampaui bayang-bayang kakaknya. MotoGP Catalunya 2025 menjadi salah satu balapan paling emosional tahun ini. Tak hanya karena persaingan antar dua kakak beradik yang berlangsung hingga lap terakhir, tapi juga karena adanya dinamika yang tak terlihat sebelumnya, bahwa Alex Marquez kini tak lagi sekadar adik dari Marc, tapi sudah layak disebut sebagai penantang serius gelar juara dunia. Jorge Lorenzo, yang tentu tahu betul bagaimana rasanya menghadapi Marc Marquez di puncak performanya, memberikan sudut pandang yang sangat menarik. Ia tidak menyalahkan Marc, tapi justru mengungkap bahwa keinginan terlalu kuat untuk menang bisa menjadi bumerang. Sementara itu, Alex, dengan ketenangannya, ketepatan pengereman, dan manajemen ban yang brilian, berhasil memanfaatkan momen itu dengan sempurna. MotoGP masih panjang, dan Marc tentu belum habis. Tapi satu hal sudah jelas, Alex Marquez bukan lagi sekadar figuran dalam cerita besar karir sang kakak. Kini, ia sedang menulis kisahnya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez gagal juara di Catalunya, misi kunci gelar di kandang Rossi buyar, Valentino Rossi lega. Drama dan kejutan kembali mewarnai persaingan panas MotoGP 2025. Seri ke-15 yang digelar di sirkuit Montmeló, Barcelona, menjadi panggung bagi Alex Marquez untuk bersinar sekaligus menahan laju sang kakak, Marc Marquez, dalam ambisinya mengunci gelar juara dunia secepat mungkin. Kemenangan Alex bukan sekadar pencapaian pribadi. Lebih dari itu, ia berhasil mematahkan dominan Marc Marquez yang sebelumnya mencetak 7 kemenangan beruntun. Dalam suasana penuh semangat di Catalunya, Alex Marquez tampil impresif bersama Gresini Racing dan meraih kemenangan keduanya musim ini. Sementara itu, Marc Marquez harus puas finish di posisi kedua. Walau tetap meraih 20 poin sebagai runner-up, hasil ini membuatnya gagal menciptakan gap poin yang cukup untuk mengunci gelar dunia di seri berikutnya, GP San Marino di sirkuit Misano, yang tak lain adalah markas besar Valentino Rossi. Salah satu skenario yang paling dinanti musim ini adalah kemungkinan Marc Marquez merayakan gelar dunia ke-7 di kelas utama di Misano sirkuit yang sangat lekat dengan nama Valentino Rossi, rival legendarisnya. Andaikan Marc menang di Catalunya, ia berpotensi mengunci gelar di GP San Marino. Namun, kekalahan dari sang adik membuyarkan semua rencana itu. Valentino Rossi pun tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media Italia setelah balapan, Rossi memberikan komentar yang cukup tajam namun tetap diplomatis. "Saya harus jujur, saya cukup lega melihat Marc tidak mengunci gelar di Misano. Itu akan jadi pemandangan yang sulit diterima oleh fans kami di sini. Misano punya nilai emosional tersendiri bagi saya dan bagi tim kami. Saya menghormati Marc sebagai pembalap luar biasa, tapi pesta juara di Misano? Itu terlalu berlebihan," ucap Valentino Rossi, dikutip dari Sky Sport Italia. Pernyataan Rossi menegaskan betapa pentingnya Misano bagi dirinya, bukan hanya sebagai sirkuit, tapi sebagai simbol warisan balap dan pusat akademi VR46 miliknya. Ia bahkan menyebut bahwa pesta gelar di Misano oleh Marc bisa menjadi luka simbolis bagi para pendukung setianya. Meski gagal menang, Marc tetap kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 487 poin. Alex Marquez naik ke posisi 2 dengan 305 poin, disusul Francesco Bagnaia, 237 poin, Marco Bezzecchi, 197 poin, dan Pedro Acosta, 183 poin. Dengan 6 seri tersisa setelah GP San Marino yakni di Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Algarve, dan Valencia, gelar masih sepenuhnya dalam genggaman Marc. Namun, ia harus menunggu setidaknya hingga GP Jepang untuk bisa mengunci gelar secara matematis. Jika tidak,
maka kemungkinan besar gelar itu akan diraih di IP Mandalika, Indonesia, yang bisa menjadi momen ikonik tersendiri dalam sejarah MotoGP. Tidak bisa dipungkiri, Alex Marquez tampil luar biasa musim ini. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi hanya adik Marc Marquez, melainkan penantang serius yang bisa membuat kejutan kapan saja. Kemenangan di Catalunya membuktikan bahwa ia bisa menjadi penghalang langkah sang kakak menuju gelar juara dunia ke-7. Selisih poin yang cukup jauh, 182 poin, memang membuat peluang juara Alex sangat kecil, tapi ia bisa menjadi penentu entah sebagai pengacau, atau justru sebagai kunci Marc dalam memperlambat atau mempercepat proses penguncian gelar. Marc Marquez tentu kecewa gagal menyelesaikan misi di Catalunya. Namun ia tetap realistis. Dalam konferensi pers usai balapan, pembalap Ducati Lenovo itu menyatakan, "Saya ingin menang hari ini dan mengunci gelar di Misano, itu akan sangat spesial. Tapi balapan selalu penuh kejutan, dan Alex tampil sangat kuat. Tidak masalah, yang penting saya tetap di jalur untuk meraih gelar ini." Sementara itu, publik MotoGP kini menantikan bagaimana respons Marc di Misano nanti. Akan menarik melihat apakah ia akan tampil lebih agresif untuk membalas kegagalan ini meskipun ia tahu, selebrasi gelar juara dunia belum bisa terjadi di tanah musuh. GP San Marino akhir pekan ini dipastikan akan menjadi salah satu seri paling emosional musim ini. Tak hanya karena kemungkinan Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia, tapi juga karena atmosfer persaingan sejarah antara dirinya dan Valentino Rossi yang masih terasa di setiap tikungan Misano. Rossi kemungkinan besar akan hadir langsung di paddock, mendukung tim VR46 dan para pembalap Italia. Di sisi lain, Marc datang dengan tekad membara untuk menunjukkan bahwa meski pesta juara tertunda, dominasinya tak terbantahkan. Dan siapa tahu, mungkin Misano akan kembali memberi kejutan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your